Oke, untuk teman-teman yang lain ada kendala untuk on-cam ya? Oke, nggak apa-apa. Eh, agar nggak terlalu malam, kita akan mulai rapatnya. Tapi sebelum mulai rapat, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan. Baik, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Eh, Sebelumnya, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Alipsa, selaku Ketua Pelaksana dari Magang BPP BPW 2026. Dan bersama inti aku, eh, dengan wakil ketua aku yaitu Mutia, bisa untuk perkenalan, Mut? Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, aku Mutiara Malisa, selaku Wakil Ketua Pelaksana Magang BPP dan BPW KPSDM. Salam kenal semuanya. Oke, kemudian untuk sekretaris yaitu Asyam, boleh untuk kenalan, Syam? Baik, teman-teman semua, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak telah bersedia untuk menjadi panitia dari Magang BPP BPW 2026, juga untuk menjadi koordinator masing divisi yang telah ditempatkan. Baik, sebelum kita membahas terkait timeline dan juga job desk masing-masing divisi, aku izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa itu magang BPP BPW yang rutin dilakukan setiap tahun. Aku izin untuk share screen. Baik, aku izin untuk jelasin pakai PPT sosialisasi tahun kemarin. Jadi, magang BPP, BPW, PTBM, MKI ini rutin dilaksanakan setiap tahun, di mana untuk kepanjangan dari magangnya ini yaitu magang Badan Pengurus Pusat dan juga Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Di mana program ini dilakukan untuk memperkenalkan bentuk kepengurusan kerja bidang serta mampu menunjang individu untuk mengembangkan soft skill. Di mana juga berharapnya dari peserta-peserta magang ini mereka semakin tertarik untuk bergabung ke PT BMKI selaku staf di tenure selanjutnya. Kemudian, untuk rangkaian dari magang ini sendiri, ada dua rangkaian, yaitu kuliah umum dan juga kuliah khusus. Untuk kuliah umum sendiri dilaksanakan selama 2 hari, dengan tujuan untuk mengenalkan PT BMKI secara umum kepada peserta magang, serta memberikan pembekalan materi kuliah umum yang berkaitan dengan organisasi. Di mana setelah dilakukannya kuliah umum oleh para narasumber yang tersedia, maka akan dilanjutkan dengan demo bidang dari setiap bidang PT, di PT BMKI, dari BPP maupun dari BPW. Kemudian setelah 2 hari dilakukannya kuliah umum, maka akan dilanjutkan dengan kuliah khusus. Di mana untuk kuliah khusus ini akan dipegang oleh setiap bidang di PT BMKI. Dan juga setiap bidang ini terbagi menjadi BPP dan juga BPW, di mana 10 hari adalah periode untuk magang BPP, 10 hari untuk periode magang BPW. Di mana untuk kuliah khusus ini dilakukan selama 2 kali, minimal 2 kali. Untuk pertemuan yang pertama itu lebih ke perkenalan, dan untuk pertemuan yang kedua itu untuk pemaparan tugas dan juga penutupan dari magang khusus itu sendiri. Di mana untuk peserta-peserta magang itu diperbolehkan untuk memilih bidangnya sendiri, bidang yang diminati yaitu bidang BPP maupun bidang BPW. Di mana untuk bidang magang BPP itu terbagi menjadi Sekretaris PT BMKI, Ketua Umum, Bendahara PT BMKI, uh, Penanggulangan Bencana, Staf Diklat, Keuangan, Infokom, Hublu, KPSDM, dan juga ADO. Sama halnya dengan BPP, untuk BPP itu hanya berbeda di adanya koordinator wilayah, tidak adanya ADO, dan tidak adanya Hublu, tapi menjadi Humas. Dan untuk sekretaris wilayah dan juga bendahara wilayah itu akan digabung pada bidang magang BPP. Baik, itu sekilas untuk perkenalan. Kemudian aku izin lanjut untuk pemaparan timeline. Oh ya, sebelumnya, apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh untuk raise hand.
Baik, jika belum ada, aku izin lanjut untuk ke timeline, di mana untuk timeline kegiatan kita sendiri, untuk open track panitia dan juga pengumuman sudah dilaksanakan, dan rapat koordinator yang dilaksanakan saat ini, meskipun termundur 1 hari, dan esok hari kita akan melaksanakan rapat perdana, di mana untuk semua peserta, untuk semua panitia diharuskan untuk hadir kepada yang tidak berhalangan. Kemudian, setelah rapat perdana, maka dari kami, Intim menyediakan untuk teman-teman sekalian dalam 1 minggu itu, apakah ingin untuk melaksanakan Zoom untuk pembagian job desk. Tetapi kami juga, uh, tapi dari teman-teman sekalian, jika dirasa tidak perlu untuk melaksanakannya Zoom untuk pembagian job desk, tidak apa-apa. Jika dirasa memang cukup untuk melakukan pembagiannya melalui WA saja. Tapi jika memang memerlukan untuk Zoom, dipersilahkan untuk menghubungi kami para inti di divisi masing-masing. Baik, untuk rapat progres akan dilaksanakan di tanggal 21 Desember. Dilanjutkan dengan sosialisasi magang di bulan Januari, di mana sosialisasi magang ini kita akan melakukan sosialisasi untuk meminta kerjasama dari semua bidang di PT BMKI, dari BPP, BPW maupun Korwil, untuk berkenan mengisi kuliah khusus maupun demo bidang kuliah khusus di periode magang. Kemudian rapat progres di bulan Januari dan pengumpulan berkas. Berkas ini adalah berkas seperti uh, pegasan maupun mekanisme PPT yang telah dibuat oleh para BPP dan juga PPW serta Korwil. Dan rapat progres 3 akan kita laksanakan di 24 Januari. Dan kita akan melaksanakan sosialisasi ke TBM unit itu di bulan Januari. Dan uh, pe- kita akan mulai pembukaan pendaftaran itu di bulan Februari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22. Itu periodenya kurang lebih 3 minggu, di mana setelah pengumuman peserta di tanggal 25 Februari, kita akan melaksanakan pembukaan di tanggal 28 Februari, dan periode magang sampai dengan selesai itu di bulan Maret pada tanggal 29. Jadi teman-teman sekalian, ketika bagi yang ingin melihat lebih lanjutnya untuk timeline akan aku kirimkan kembali di grup koordinator. Di mana tanggal penting yang harus di-highlight adalah rapat progres pertama, di mana di rapat progres itu teman-teman harus mempresentasikan atau memaparkan apa saja progres yang telah disampaikan, yang telah didapatkan. Dan juga perlu di-highlight bahwa kita akan memulai magang ini di tanggal 28 Februari. Baik, terkait timeline, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Baik, belum ada yang ingin bertanya. Sebelumnya, sebelum masuk ke penjelasan job desk, apakah dari teman-teman sekalian ada yang pernah ikut magang di tahun ini? Magang BPP BPW? Oke, dari Amna. Saya pernah. Oh, Sadat pernah ya? Dulu bidang apa? Bidang KPSDM yang pusat sama wilayah. Oke. Jadi ada yang udah pernah ikut magang di tahun ini. Jadi dari Sadat sendiri sudah pasti udah ada gambaran untuk magang tahun depan. Oke, kita lanjut ke pembahasan job desk. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand ya.
Baik, ini untuk job desk per divisi. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menentukan tema acara dan juga timeline kegiatan. Untuk timeline kegiatan sudah tertera pada timeline yang telah kami buat. Kemudian untuk tema kegiatan ini diharapkannya dapat dibuat segera. Karena timeline acara ini adalah mohon maaf, untuk tema acara ini adalah salah satu yang penting dan diharapkan dapat selesai lebih cepat. Kemudian menyusun rundown kegiatan, di mana rundown kegiatan ini yang pertama itu sosialisasi ke BPP dan juga BPW, sosialisasi ke wilayah, lebih tepatnya ke TBM unit, kemudian kuliah umum, kuliah khusus, dan juga penutupan. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun petunjuk kegiatan acara. Ini berupa tata tertib panitia dan juga peserta, di mana untuk contohnya, aku akan kirimkan G-Drive tahun lalu. Teman-teman bisa lihat untuk semua divisi tertera pada G-Drive tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuat PPT sosialisasi magang ke TBM unit. Ini akan dilakukan bersama dengan inti magang. Kemudian yang kelima adalah membuat PPT sosialisasi magang ke pengurus PT BMKI. Akan dilakukan juga bersama inti magang. Kemudian, mencari dan membuat teks MC, moderator, pemandu games, dan juga timekeeper. Di mana untuk teks-teks ini akan digunakan uh, kepada PJ yang bertugas di hari H. Kemudian, untuk menentukan job description hari H masing-masing anggota, ini maksudnya adalah tugas hari H ini, di mana ini harus ditentukan persisnya siapa. Di mana untuk penugasan hari H ini, yang pertama pembukaan dan kuliah umum itu ada PJ rundown, kemudian timekeeper, petugas, di mana untuk petugas ini berupa MC, MC doa, moderator, dan juga MC untuk ice breaking. Kemudian untuk awarding dan juga penutupan, adapun PJ rundown sama seperti di awal, kemudian petugas MC doa dan juga MC ice breaking. Kenapa untuk kuliah khusus tidak bertugas dari pihak acara? Karena kuliah khusus akan dipegang sepenuhnya oleh masing-masing bidang dari semua bidang PT BMKI. Baik, dari acara, apakah ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Izin perkenalkan, nama aku Amna Forbis, biasa dipanggil Nana. Kak, aku mau nanya nih, untuk PPT itu kan eh, yang buat kan dari acara juga kan, Kak. Nah, dari divisi acara. Nah, itu sekalian dia jadi kayak PJ PPT pas hari H juga. Nah, itu di yang file itu ada nggak, Kak, dikirim yang contoh PPT tahun lalu mungkin? Iya, untuk PPT tahun lalu sudah ada. Mungkin aku izin tampilin sekilas dulu ya. Oke, Kak. Nah, ini adalah PPT sosialisasi magang. Contohnya kayak gini. Ini nanti untuk isi-isinya bakalan dibikin bareng sama inti inti panitia magang. Kemudian ini untuk briefing sebelum hari H, kurang lebih sama, tapi memang kalau untuk PPT yang ini kita lebih ke, mm, sorry ada ini ya. Kurang lebih sama aja, tapi lebih ke follow up lagi untuk bidang-bidang yang belum paham ataupun belum mengirimkan eh, berkas-berkas dari magang ini sendiri. Di mana untuk berkas-berkasnya itu aku izin untuk sedikit nyampein, di mana itu berupa penugasan, kemudian ada pun juga PPT demo dan juga PPT untuk hari H. Oke, dari Kak Jessi ada tambahan, Kak? Halo Kak Jess, Oke, sorry. Suara aku kedengeran nggak ya, teman-teman? Sedikit berisik mungkin, pasti semoga kedengeran. Putus kedengaran gak Kak? ya? Putus deh.
Sedikit kurang jelas, Kak. Oke, sekarang gimana? Aman, Kak, udah Nah, kedengaran. oke. Nanti kalau putus-putus bilang aja ya guys. Oke, aku izin masuk dulu ya, maaf ya motong Alif dan terkait PPT. Ya, kan, terkait PPT itu bahas mengenai PPT briefing dulu ya, baik sosialisasi ataupun briefing ke BPP pasar-pasar serta korwil kan. Nah, itu tuh kalau tahun lalu ya, ini balik lagi ke teman-teman tahun ini mau dibuat kayak gimana. Tapi tahun lalu itu tuh kalau untuk PPT ini yang buat itu dari inti, jadi kayak teman-teman acara itu buat PPT kosongan, tau gak sih yang kata pembukaan, nyanyi, doa, kayak gitu-gitu. Kalau sosialisasi kan emang formal, jadi ada begituannya. PPT, kan gak sih Lid, yang pembukaan, tingkatan sambutan, kayak gitu-gitu, Lid. Itu untuk anak acara, itu yang buat kayak gitu. Kalau untuk sosialisasi. Kalau briefing itu kan nggak perlu kayak gitu. Jadi kalian koordinasiin aja kayak teman-teman acara mau buat kayak gimana, inti masukinnya yang mana kayak gitu. Karena nanti yang pemaparan juga pas sosialisasi atau briefing terkait PPT-nya itu dari inti, bukan dari teman-teman acara. Kalau pas sosialisasi itu teman-teman acara kayak ya udah mandu kayak MC-nya kayak doa gitu-gitu aja sih. Paham nggak ya teman-teman dari acara dan juga Alif? Izin Kak, izin mengulangi. Jadi yang PPT yang kayak untuk sosialisasi itu dari inti, terus kalau yang kayak PPT doa pembukaan itu baru dari acara ya Kak? Tahun lalu kayak gitu, tapi tahun ini kalau teman-teman dari inti dan juga acara mau collab mau kayak gimana itu bebas saja karena kan nggak harus ngikut kayak tahun lalu ya tahun lalu tahun ini ya tahun ini gitu aja sih. Oke, makasih Kak. Oke, lanjut Rian. Oke, Kak Jess, thank you. Oke, untuk itu nanti bisa kita pikirin lagi bareng-bareng sama acara. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan dari Nana? Mungkin untuk saat ini cukup ya Kak. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh Nana tanya lagi ya Kak. Kasih Kak. Oke. Oke, untuk Lydia udah ada di Zoom belum ya? Oh, Lydia udah di Lydia Zoom. Kak, udah masuk ke Zoom, tapi kayaknya kalau buat buat Hadir ngomong Kak, sekak, ya. baru Oh, nyampe. itu mastiin aja udah dengar. Oke, lanjut ke divisi kesekretariatan, di mana untuk divisi ini lebih banyak pre-event, di mana yang pertama itu membuat notulensi rapat internal dan juga besar, di mana itu berupa rapat progres, rapat pleno, dan juga sosialisasi. Yang kedua membuat alur pendaftaran dan juga pemberkasan beserta Google Form-nya. Yang ketiga membuat link tree, di mana isi dari link tree ini berupa Twibbon, VBG, dan juga link guideline. Di mana untuk Wibon itu nanti akan dibikin dari divisi Muldok, VBG juga, dan untuk guideline nanti aku lupa dari mana, tapi nanti aku coba lihat lagi. Kemudian menyusun SOP perizinan dan juga Google Form saat kegiatan magang. Jadi nanti ada SOP, ada perizinan. Jadi nanti dari Kesari membuat SOP-nya dan berupa dan nantinya perizinan itu juga berupa Google Form pada saat kegiatan. Kemudian membuat spreadsheet timeline saat kuliah khusus bidang dan juga tugas bidang. Kemudian membuat Google Form presensi magang serta Google Form evaluasi peserta selama magang. Kemudian juga membuat Google Form untuk pemilihan kuliah khusus, di mana untuk pemilihan kuliah khusus ini akan dimulai di periode kuliah umum. Jadi nanti dari Kesari, sebenarnya untuk job desk Kesari ini bisa diselesaikan semua di sebelum hari H. Kemudian nanti waktu hari H dari pihak humas atau Kesari akan mengirimkannya ke peserta. Kemudian mendata para peserta yang mendaftar, membuat Google Form pengumpulan penugasan peserta, dan menentukan job desk hari H ini akan ditentukan oleh koordinator dan juga teman-teman dari kesekretariatan. Kemudian untuk hari H ini, kesekretariatan itu melakukan pendataan seluruh peserta yang hadir saat serangkaian kegiatan magang melalui Google Form absensi yang telah disebarkan.
Kemudian setelah selesainya acara, dari kesekretariatan akan mengisi sertifikat peserta dan menyiapkan Google Form sertifikat panitia. Nah, untuk sertifikat peserta ini akan berkoordinasi dengan ADO terkait nomor sertifikatnya. Untuk selengkapnya nanti akan aku kirimkan untuk SOP untuk berkoordinasi dengan ADO. Baik, dari Lydia, apa ada pertanyaan? Izin untuk Google Form evaluasinya itu nanti isinya apa aja? Ini aku izin untuk liatin ya. Nah, ini selain isi yang utama kayak nama lengkap, wilayah TBM unit, juga nomor dan juga keterangannya, itu lebih ke dari teman-teman peserta mengevaluasi acaranya. Jadi nanti ada kolom evaluasi, saran, dan itu sih cuma evaluasi dan juga saran. Untuk selainnya itu lebih ke identitas dari dari pengisinya gitu. Itu lebih ke Baik, evaluasi terkait acaranya. Gimana? Udah aman? cukup, cukup. Kasih, Oke. Apa ada lagi? cukup. Terima kasih. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut ke divisi materi. Di mana untuk per event dari divisi materi ini akan membuat list tugas magang kuliah khusus, di mana magang kuliah khusus kan nanti ada dari untuk mekanismenya akan diberikan oleh setiap pemegang bidang PTBM MKI. Jadi nanti dari materi akan membuat list tugasnya. Kemudian akan mencari materi yang akan dibawakan pada hari H dan membuat buku saku peserta magang, di mana itu berupa guideline, penjelasan tentang bidang-bidang, serta materi secara singkat. Kemudian di mana untuk membuat penugasan untuk membuat jobdesk ini dari materi akan berkoordinasi dengan divisi terkait. Kemudian untuk mencari pemateri yang sesuai, ini akan berkoordinasi dengan kami para inti. Kemudian untuk menentukan kriteria peserta magang terbaik, utama bidang dan juga kelompok terbaik. Nah, dari tahun lalu itu untuk kelompok terbaik itu diambil dari POA. POA penugasan di kuliah umum. Kemudian untuk peserta terbaik, utama dan juga bidang itu sebenarnya dari setiap pemegang kuliah khususnya yaitu dari BPP maupun BPW. Tapi dari materi itu akan menentukan kriteria yang pasti dari bagaimana peserta magang terbaik utama serta bidang ini serta juga kelompok terbaiknya. Kemudian membuat tor materi kuliah umum. Kemudian menyiapkan spreadsheet penilaian kuliah umum dan khusus, serta menentukan job desk hari H ini sama seperti divisi lain, di mana ini dari koordinator berkoordinasi dengan anggota bagaimana untuk job desk hari H. Di mana untuk job desk hari H itu yang pertama penilaian, itu berupa penugasan, tugas POA per kelompok, serta merekap nilai melalui spreadsheet. Kemudian untuk awarding, seperti yang aku bilang tadi, ada peserta magang terbaik, utama bidang dan juga kelompok terbaik. Kemudian, udah dari materi itu aja. Apa ada pertanyaan untuk Tamam? Mohon maaf. Wah, mungkin yang poin A tadi bisa dijelasin ulang nggak ya? Halo? Oh ya, sebentar ya. Oh, ya, ya. Siap.
Oke, ini untuk contohnya ya. Sebentar. Jadi kan nanti dari bidang BPP dan juga BPW bakalan sebentar. Dari Kak Jessi ada mau ditambahin dulu Kak? Gak apa-apa, udah aja kamu jelasin duluan yuk. Nanti aku sambung sendiri. Oke Kak. Jadi kan dari setiap bidang BPP dan juga BPW magang itu mereka bikin penugasan, mekanisme penugasan. Nah, sorry agak putus guys. Nah, jadi nanti setelah semua mekanisme penugasan dari bidang BPP dan juga BPW udah fix dan udah dikumpulin semua, dari pihak materi bakalan ngelis semua penugasan tersebut. Ini ya guys contohnya. Oke Kak Jessi ada tambahan Kak? Coba kamu scroll ke atas itu. Yang standar penugasan, coba scroll ke atas. Suara aku kecil gak guys? Ya, kalau suara aku kecil. Ini Kak. Ya, oke. Oke, aku bisa jelasin ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau berdasarkan tahun lalu, balik lagi, ini tahun lalu ya teman-teman. Jangan bisa mengatakan dalam tahun ini kalau teman-teman pengen diubah, bebas. BTW aku mau make sure lagi suara aku kecil atau enggak? Di aku aman Kak. Oke. Nah, jadi tuh sebenarnya standarisasi ini, itu tuh cuma tahun lalu tuh aku minta tolong ke kasat aku yaitu Pak Afif untuk minta tolong setiap kasat-kasat wilayah itu kasat-kasat pusat untuk ngisi kayak gini untuk standarisasinya. Jadi itu nanti dari wilayah yang bakal menyesuaikan terkait hal-hal ini seperti itu. Nah, sebenarnya kan tugas dari materi itu tuh eh, yang buat standarisasi itu tahun lalu tuh bukan materi apa, nah, tahun lalu tuh ada dibuat tapi belum pakai yang ini ya. Jadi itu sebenarnya ya udah notes aja buat kayak gitu perusahaan di bawah merupakan standarisasi bagi wilayah. Nah nanti kan ngisi itu balik lagi ke pasta-pasta pusat BPP gitu. Biar nanti wilayah-wilayah lain menyesuaikan dari kasta pusat terkait standarisasi ini. Tapi balik lagi standarisasi ini ya standar aja. Bukan berarti harus ketuk kayak gini, paham nggak ya? Dan juga sebenarnya materi itu tuh nggak perlu yang ngedata yang benar-benar ngedata dari awal sampai akhir gitu loh. Yang ngedata list tiga misalnya dari di wilayah kayak gimana, di wilayah dua itu kayak gimana tuh bukan kayak itu materi. Tapi lebih ke make sure aja bahwa setiap task di task wilayah maupun terkait itu tahu kalau ada kita ada standarisasi. Nah, Oke Kak, dari Tamam sendiri apa masih ada yang belum paham? Jadi ini berarti, hmm, ini jadinya berarti nanti masing-masing kastaf tetap ngumpulin tugas kan ya? Ke drive yang dibuat materi gitu. Iya, untuk setiap kastap bakalan tetap bikin penugasannya. Jadi untuk dari materi itu lebih ke make sure aja kalau semuanya udah ada penugasan yang difixin, dikasih ke peserta nantinya. Itu sih. sebenarnya ini aku di mau kali ya kan. Sebenarnya ini tuh lebih ke inti yang lebih mikir karena nanti antara perpanjangan tangannya itu bukan dari materi ke staf bidang atau Izin Kak, berarti dari materi itu ngelis aja kan Kak? Dari tugas-tugasnya itu gimana? Halo Kak?
Oke, dari KJC-nya kayaknya ada kendala deh, Tam. Mungkin untuk nanti aku bakal kabarin lebih lanjut lagi ya. Oh ya benar, KJC-nya ada kendala di jaringan. Kalau selain itu ada yang perlu dikonfirmasi lagi nggak, Tam? Itu berarti nanti kan eh, materinya itu bisa diganti apa gimana? Yang mana yang bisa diganti nih? Materi yang buat itu, buat kuliah-kuliah itu, kuliah umum. Untuk kuliah umum itu sebenarnya kurang lebih sama. Sebentar ya, aku buka guideline. Nah, ini untuk materi sebenarnya kurang lebih sama aja tiap tahun. Jadi, untuk yang pertama itu materi pengenalan PT BMKI dan alur koordinasi. Kemudian untuk Shine ini dia lebih ke talk show, jadi nggak dipegang sama materi. Kemudian untuk hari kedua itu materinya etika dan profesionalisme dalam berorganisasi. Untuk materinya, kalau misalkan nantinya ada perubahan, aku akan konfirmasi lagi. Tapi untuk tahun lalu begitu. Gimana? Sam? Berarti Bisa. materinya samain tahun lalu ya? Iya, kalian lebih ke bikin tor sama isi materinya. Nanti aku akan konfirmasi lagi apa dari materinya bakalan ada pergantian atau enggak. Oke, oke, siap. Oke, ada yang dikonfirmasi lagi? Mungkin aku tanya lagi ya. Hmm, kalau misal guideline itu, kok guideline ya? Guideline, buku saku, itu berarti kan nanti tinggal yang tahun lalu diganti-ganti terus disesuaikan sama yang berubah tahun ini gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Untuk template-nya juga nanti bakalan disediain. Jadi dari materi lebih ke ngisi aja lagi sama menyesuaikan apa yang berubah gitu. Oke, oke, siap. Ada yang dikonfirmasi lagi? Apa sudah aman? Kayaknya sih udah ya. Bentar, bentar. Oke. Hmm? Nanti kalau misalnya tugas kuliah umum itu terserah kami kan buat kayak mana. Iya, kalau tugas kuliah umum itu dia tugas kelompok. Jadi nanti sesuaikan dari materi mau bikin tugasnya gimana. Kalau tahun lalu itu tugasnya itu bikin poster dari materi yang udah ada gitu. Kalian berarti tahun ini PO nya POA-nya ke kelompok lagi ya. Iya Kak, samain ya per kelompok. Jadi nanti untuk kelompok terbaiknya kriterianya dari POA. Kenapa ngambil kelompok lagi? Kenapa Kak? Sorry, keputus. Kenapa ngambilnya penugasannya ke kelompok lagi? Kemarin tuh Eh, bukannya kamu bilang bahwa kalau tugas per kelompok itu kurang efektif karena banyak satu kelompok tuh banyak orangnya jadi banyak juga yang nggak kerja. Sedangkan kan kita ada yang wording kelompok terbaik. Nggak jadi terbaik dong kalau banyak yang nggak kerja. Benar gak sih? untuk itu kami rencana untuk nanggulanginnya dari jumlah LO yang lumayan banyak Kak. Jadi diharapinnya dari eh, banyaknya LO dan juga kelompoknya. Jadi satu kelompok itu dia lebih dikit sehingga jadi diharapinnya bisa bekerja semua gitu. Satu kelompok, kalau kita ada 10. Sedangkan target tahun ini peserta magangnya 250. Berarti tetap aja dong satu kelompok itu 25 orang. Yakin bisa Kak? Yang kamu bilang semuanya kerja. Coba mungkin kalau kalian emang rencananya bikin tugas kelompok, kan kalau itu buat POA-nya adalah
membuat poster. Nah, coba kalian pikirin deh kalau memang rencananya memang pengen tugas kelompok ya, pikirin yang kira-kira tugasnya itu bisa bikin semua orang kerja kayak gitu. Kalau memang rencananya kalian mau buat tugas kelompok lagi. Nah, aku kasih gambaran aja ya. Kalau 2 tahun lalu alias tahun aku 2024 itu, mereka tuh ada dua tugas, yang satu tugas kelompok, enggak, yang satu tugas angkatan alias semuanya ada, satu lagi itu tugas mandiri pribadi, PO-nya itu pribadi. Nah, ngapain tuh PO-nya tugas pribadinya? Kalau temen itu disuruh bikin mind mapping gitu dari materi yang telah diberikan. Sedangkan kalau tugas angkatan alias satu angkatan itu disuruh buat poster yang dimana nanti diupload di Instagram setiap orangnya. Nah, itu. Nah, coba kalau pikirkan lagi yang mau buat tugas kelompok kan, kita perlu buat tugas pribadi. Coba kalian pikirkan aja efektifnya mana, baru nanti kayak dari materi sama nanti boleh jelasin ke sini apa SDM. Oke Kak, oke untuk tugas PWA ini sepertinya perlu diskusi lagi untuk inti, tapi untuk tahun lalu begitu. Jadi untuk gambaran sementaranya begitu Syam, sorry, Tam, gimana? Ya, oke, oke, siap. Eh, Oke, bentar, mau tanya nih. Itu berarti kan kriterianya materi yang buat ya untuk apa terbaik utama kelompok gitu. Kecuali yang bidang itu nanti yang nilai kastaf masing-masing gitu ya. Bentar, lowbat. Eh, izin jawab lagi ya Tamam. Jadi itu untuk terbaik utama bidang bahkan sampai bidang itu sebenarnya kalian yang buat kriterianya. Coba nanti Alif kasih aja terkait di drive-nya itu ada kok di situ semuanya lengkap kalau aku nggak salah ingat. Jadi nanti kalian juga yang buat spreadsheet-nya. Jadi walaupun nanti yang menentukan itu dari wilayah, pasar-pasar bidang pusat atau wilayah, tetap kalian yang membuat kriterianya kayak gitu. Dan juga ada interpretasinya. Nanti bisa dicek kalau Alif udah ngasih semuanya apapun yang bisa. Oke, Kak. Oke, siap-siap. oke guys, nanti untuk setiap bio per divisi aku bakalan nambahin G Drive beberapa tahun lalu. Jadi dari teman-teman sekalian bisa lihat di situ ya untuk contoh-contohnya. Oke, ada lagi yang perlu ditanyain? Oke, udah aman sih harusnya. Oke, kita lanjut dulu ke divisi Muldok ya. Untuk Muldok, pre-event itu yang pertama desain-desain seperti logo, virtual background, Twibbon, poster acara atau kegiatan, poster countdown, ini H-1, H-2, H-3, kemudian template live report, feed Instagram, teaser berupa what they say, kemudian di mana dari Muldok sendiri juga mengelola IG magang. Jadi untuk magang itu ada IG-nya guys jadi kalian bisa lihat di Instagram magang BPP magang PT BMKI di mana di situ Muldok yang bakalan mengelola IG itu. Kemudian juga koordinasi terkait desainnya. Kemudian juga menentukan job desk hari H, di mana untuk job desk hari H dari Muldok itu yang pertama dokumentasi kegiatan acara, kedua live report, ketiga share screen PPT, CV dari narasumber, kemudian lagu, sertifikat pemateri ketika penyerahan sertifikat pemateri, kemudian sertifikat peserta, pembukaan dan penutup. Juga melakukan recording Zoom. Oke, dari Muldok, apa ada yang perlu ditanyakan? Baik, selamat malam semuanya. Izin bertanya, untuk perihal teaser ini boleh dijelaskan ya? Untuk teaser What They Say. Oke, Eh, bentar ya. Aku liatin contohnya.
Kamu bisa cek aja ke IG-nya magang.ptdnmki, sekalian follow guys. Biar nanti nggak ribet juga ngeliatnya. Jadi buka aja Instagram, search magang.ptdnmki, klik follow, baru scroll terkait what they say. Ada polisi tuh. Sorry Colin, aku nggak bisa share screen contohnya. Itu aku ada kirimin di grup koor, itu contoh teaser web DC-nya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk saya masih ada pertanyaan untuk perihal desain alur. Saya harus koordinasi ke siapa ya, kalau boleh tahu? Maaf, mic aku. Oke, jadi untuk ini kamu bisa kalau udah, jadi kan dari anggota kamu bakalan ada yang desain. Nah itu dari kamu pastiin dulu, kamu udah CC belum? Kalau udah CC, kamu bisa ketek kami di grup, kami para inti. Terus kalau dari kami udah CC, kami bakalan koordinasi ini tuh ke Kastap dan juga staf ahli dari KPSDM. Terus kalau misalkan dari Kastap dan juga staf ahli sudah aman, baru nanti kami minta QC lagi dari Ketua Umum PT BMKI dan juga Wakil Ketua gitu. Oh, berarti saya mengirimkan, berkoordinasi dengan anggota saya, terus mengirimkan hasilnya dulu, gitu. Iya, nanti hasilnya bisa di grup aja. Kalau misalkan udah ACC dari kamu, bisa langsung tag kami para inti gitu. Sama yang terakhir ini untuk mengelola IG magang, untuk IG-nya, kalau boleh tahu, saya ikut memegang atau saya hanya berkoordinasi kepada yang memegang saja untuk Instagram. Untuk Instagram itu langsung dari Muldok yang megang. Terutama yang bertugas untuk live report itu jadi langsung dari mereka, langsung di baiknya sih di video pakai HP manual dulu, baru nanti diupload ke Instagram magang itu. Jadi nanti dari Muldok bagi yang bertugas untuk upload ataupun bertugas untuk live report semacamnya itu harus masuk ke IG magang. Baik, mungkin cukup untuk saya, untuk divisi Muldok. Hmm. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke divisi humas. Sebelumnya untuk divisi humas ini di G Drive-nya belum ada ya, tapi udah ada secara terpisah. Nanti aku coba kirimkan ke grup humas. Di mana untuk humas sendiri ini untuk pre-event, yaitu mengedarkan seluruh informasi acara dan lainnya, berupa JERCOM rapat internal dan besar, kegiatan acara, sertifikat, Google Form absensi, dan evaluasi acara. Kemudian dari humas juga bertugas untuk membuat grup besar koordinasi umum berupa grup besar peserta. Untuk grup panitia sudah dibuat oleh inti, jadi dari humas membuat grup besar peserta. Kemudian mengelola komunikasi eksternal dengan pemateri, instansi, dan juga pihak terkait. Jadi nanti dari humaslah yang menghubungi para pemateri maupun pihak-pihak seperti pihak yang dimaksud itu seperti pihak yang memberikan what they say, pihak-pihak yang mengisi teaser what they say. Itu dari humas yang berkoordinasi atau berkomunikasi langsung. Kemudian menentukan job desk hari H, di mana job desk hari H dari humas yaitu menyebarkan informasi teknis acara berupa link Zoom, rundown, serta pengumuman penting berupa BC juga Jarkom. Begitu. Baik, dari Sadat ada pertanyaan? Aku izin bertanya. Mohon maaf. Apa suaraku udah ada? Aman, sudah kedengaran. Nanti untuk terkait pemateri dan pihak-pihak terkait yang perlu dihubungi, apakah sudah ada? Untuk Mohon maaf, itu, gimana? mohon maaf tadi keputus bapak saya telepon. Gimana lanjutkan?
Untuk itu, nanti dari kami pihak inti yang bakalan menginformasikan serta ngasih kayak nomornya gitu ke Humas. Jadi dari Humas bisa langsung menghubungin aja. Untuk yang menentukan dari kami inti gitu. Oh, oke, siap. Terus untuk ini poin ke ke yang evaluasi acara ini maksudnya bagaimana ya, Tok? Bisa boleh jelaskan? Oke, untuk evaluasi acara tadi kayaknya sempat ditanyain juga. Jadi untuk evaluasi acara ini lebih ke kita meminta evaluasi ke peserta terkait acara yang sudah kita laksanakan. Jadi nanti di akhir acara, sepertinya di penutupan, setelah penutupan nanti dari pihak humas ngirim jarkom berupa link untuk mengisi evaluasi acara. Gitu sih dari evaluasi acara itu. Oh, oke, siap. Untuk link itu nanti udah dibuatkan atau dari Humas sendiri yang membuat? Oh, oke. Untuk semua perlingan seperti Google Form ataupun Linktree itu semua dari kesekretariatan, dari Humas itu lebih ke menyebarkan aja melalui Jarkom, begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke. Berarti udah aman ya? Siap. Sudah. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke divisi LO. Oke, untuk divisi LO, untuk pre-acaranya, itu pertama membuat aturan terkait hak dan juga kewajiban LO. Yang kedua yaitu pembuatan pembagian kelompok peserta. Jadi nanti dari kesekretariatan akan dikasih data semua peserta yang mendaftar. Jadi nanti dari LO melakukan pembagian kelompok peserta. Di mana kelompok peserta ini berdasarkan dari eh, jumlah anggota LO dan juga koordinator yaitu 10. Kemudian membuat absensi kelompok. Jadi untuk absensi kelompok ini nanti akan dikirimkan absensi dari kesekretariatan, tetapi dari LO sendiri melakukan pengelisan di setiap grup kelompok itu berupa nama yang izin. Untuk listnya itu nama, waktu izin dan juga alasan izin. Kemudian menentukan job desk hari H. Di mana job desk hari-harinya itu yang pertama, mengingatkan peserta untuk mengisi absensi dan juga mengikuti rangkaian kegiatan di setiap kelompok. Kemudian, mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung. Oke, dari Praba ada pertanyaan? Ah, izin sebelumnya, mohon maaf aku nggak bisa on cam. Izin bertanya untuk yang bagian aturan terkait hak dan kewajiban LO itu kurang lebih seperti apa ya? Oke, sebentar ya. Ya, Oke, guys, untuk terkait itu di G Drive-nya nggak ada. Jadi untuk contohnya aku belum bisa tampilin sekarang. Jadi nanti untuk kalau udah ketemu aku bakalan kasih ke kamu. Gimana Praba? Apa aman untuk saat ini? eh, lagi satu bentar. Untuk berarti untuk pembagian kelompoknya untuk nama kelompok itu dari LO yang buat nama kelompoknya atau udah ditentuin? Untuk nama kelompoknya juga dari LO, jadi dari LO bebas mau ngambil namanya itu dari apa gitu. Kalau tahun lalu itu, sebentar ya, aku lupa. Nah, yang lalu tuh kalau nggak salah nama organ kan nama ulang ya, kayak Vumero gitu-gitu. Nah, ini udah ketemu. Ini sih untuk pembagiannya, guys. Jadi bebas saja untuk nama kelompoknya dari LO mau gimana. Ini.
Mau kalian kelompokin kayak apa ya? Nama tulang boleh juga. Kalau mau beda-beda juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan beda-beda ya. Ada humerus, ada hepar, ada renal gitu. Izin bertanya berarti untuk nama kelompoknya di diwajibkan berdasarkan istilah kedokteran. Enggak wajib. Mau kamu bikin nama makanan, bikin nama gunung, bebas aja dulu yang sebebas itu. Iya, bebas aja, Prabah. Ya, terserah dari Alo aja mau bikin kayak gimana. Oke, Kak. Oke. Apa ada lagi? Sejauh ini udah, Kak. Itu aja. Terima kasih. Iya. Oke guys, untuk seluruh job desk sudah dijelaskan dan mohon maaf untuk job desk yang belum terlalu jelas untuk pemaparannya, aku akan follow up kembali di masing-masing divisi ataupun melalui koordinator masing-masing divisi. Oke, secara keseluruhan, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ditanya? Misalkan dari penjelasan perkenalan magang, timeline, dan juga mungkin job desk, kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan. Oke, sepertinya udah nggak ada yang ditanyain. Dari Kak Jessi ada yang mau ditambahin lagi nggak, Kak? Oke. Tadi harus kalian di mention ada yang belum jelas. Tadi apa yang belum jelas biasanya biar aku siapa tahu aku bisa jelasin. Jadi cuma plus apa aja yang kurang jelas tadi. Atau aku ulas satu deh dari acara dulu dari acara. Oke. Aku mau nanya tadi kan soalnya kalau nggak salah Amna ya. Iya nggak sih? Iya. Panggilannya Nana ya. Iya, Kak, core-nya Amna. Oke. Amna sendiri pernah ikut magang nggak ya? Maaf Kak, Belum. sebelumnya Nana belum pernah ikut magang Kak. Oke. Dari penjelasan Alif tadi, secara garis besar ada yang masih bingung nggak secara mekanisme magang? Baik dari cara atau cara. Karena kan bagaimanapun juga kalian, kamu kan koordinator acara. Dari suatu acara, nggak mungkin kamu nggak paham kan? Ada yang kurang jelas ya? Kayak sekedar mekanisme ataupun rundown deh. Eh Sejauh ini sih aman ya Kak. Kan untuk ronde juga kita ngikutin masih kayak tahun lalu ya Kak. Sejauh Nah, kurang lebih kayak gitu tahun lalu. ya sejauh ini eh, aman Kak. Oke. Sebenarnya aku jelasin sedikit lagi ya teman-teman. Maaf kalau malah ganggu waktu istirahatnya. Jadi tuh sebenarnya kalau magangnya sendiri, sebenarnya cuma ada kalau event-event kalian di kampus kayak gitu. Bedanya kan kita 2 hari dan kadang 3 hari untuk kuliah umum dan kurang lebih 3 minggu untuk kuliah khususnya. Kurang lebihnya. Jadi itu lumayan lama kan. Nah, belum lagi ada pendidikan. Nah, sebenarnya itu kurang lebihnya eh, sama aja karena kan pada akhirnya ya pasti di dewan kita bakal ada kedua kali juga terus dan juga dari bidang baru di hari kedua kita ada materi atau yang tergantung kalian lah mau kayak gimana misalnya tahun ini seperti apa itu dari dulu. Nah kalian mungkin bertanya itu dana bidang itu kayak gimana apa yang bakal dilakukan dan selaku acara ngapain. Nah jadi di dana bidang itu yang pertama kan tadi ada tuh dijelasin bahwa bakal ada dimintakan untuk para staf bidang ya itu untuk bertugas itu setiap itu itu bakal ada pemaparan gitu kalau kalian yang ikut safari kayak safari kalau kalian harus safari biasanya itu pemaparannya secara singkat aja dan gak ada tanya jawab kayak gitu aja. Oke lanjut selanjutnya itu adalah kalau kamu kan kami ada yang namanya shine kalau tahun ini kalian bawain lagi shine itu sharing sama alumni jadi nanti kita bakal ngundang alumni nanti kalau dari rumah tanya alumni siapa nanti nanti bakal dikasih tahu lagi terkait alumni ini
kayak gitu bakal ngundang alumni untuk talk show-nya apa, nah itu yang bakal dipersiapkan acara, siapa moderatornya, apa-apa aja pertanyaan yang bakal ditanyakan saat talk show, nah itu dari rencana acara yang bakal mencarinya dan juga mengisinya. Oke, lanjut lagi. Yaitu menyusun paket sosialisasi magang, kata Benedict dan pengurus. Nah, sebenarnya ini balik lagi ya, tadi ada pembahasan sedikit ya. Terkait magang kata Benedict itu yang pasti teman-teman acara bakal buat PPT-nya yang kayak tadi pembukaan doa, menyanyikan lagu, Indonesia Raya pada Banyuwangi, dan seterusnya. Nanti yang melaporkan tetap inti. Jadi PPT yang dipaparkan ke PPT sosialisasi tadi, PPT sosialisasi tadi itu kami maparin yuk sama kalian juga tuh sama inti ya kan kalau mau seperti itu. Dan PPT-nya kalau kalian nanya PPT-nya pakai apa, PPT-nya itu nanti bakal didesain sama teman-teman Budok, jadi nanti bakal ada kalian. Halo Kak, keputus Kak. Halo Kak Jess. Masih nge-lag kah? Udah Kak, aman. Tadi Tadi sempat berhenti keputus. di mana? Berhenti di mana? Pemaparan dari inti, kalau nggak salah Kak. Oh iya, oke. Jadi kan nanti kan inti yang menjelaskan PPT-nya juga disiapkan inti kalau teman-teman seperti itu. Nah, template PPT-nya itu dari teman-teman dulu yang buat template PPT. Kayak tadi PPT yang pada pembukaan dan sebagainya itu dari teman-teman dulu. Terus itu kalau oh ya, terus itu kalau magang itu pakai Cloud PT BMKI. Nanti aku minta deh terkait apa Cloud PT BMKI biar teman-teman dulu bisa menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu nyari Cloud, tapi teman-teman acara jangan lupa nyari tema aja seperti itu. Terus ya oke, kayaknya dari itu aja sih dari acara. Kalau balik lagi ya teman-teman acara, kalau kalian acara, jangan sampai kalian nggak paham apa itu acara kita itu apa gitu dan mekanismenya kayak gimana. Karena nanti kalau dari acaranya nggak paham, kayak gimana juga acara ini bisa berjalan. Itu. Aman nggak ya, Amna? Enggak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, feel free aja ya guys. Jangan itu sekretariatan, boleh scrolling. Oke, sebenarnya kesekretariatan ini nggak bakal banyak kendala ya teman-teman, karena teknologi udah ada. Tapi jangan lupa juga nanti dikirim biar kita QC juga. Kayaknya aman aja sih udah cukup jelas gitu. Oh iya, notulensi ini nggak hanya notulensi yang ada di job desk ini ya. Bisa aja kalau nanti tiba-tiba ada rapat dadakan atau rapat apapun itu, teman-teman dari kesehatan itu juga bakal buat notulensi. Nah, sebenarnya Halo Kak, keputus. Kak Jess, kalau Alif, ya, kayak sampai mana tadi? Alif? sampai notulensi. Halo, suaraku kedengeran ya, Alif? Oh, udah kedengeran Kak. Ya, tadi sampai mana? Notulensi Kak. Oke, oke. Kayak terkait notulensi itu tuh bakal ada. Sebenarnya itu bakal dibagi juga sama sekretaris ASN. Jadi sebenarnya itu bakal terkait pendaftaran dan segala itu balik lagi udah ada contohnya. Oh iya, kemarin kayaknya aku udah sempat mention deh yuk terkait pemberkasan. Aku lupa udah mention atau belum. Pemberkasan itu bebas kalian
mau diubah atau samain kayak tahun lalu kalau menurut kalian ada hal-hal yang kurang relevan atau yang kurang penting untuk dibawa kembali pada saat pendaftaran tahun ini, boleh banget kalian hapus, tapi jangan lupa koordinasi sama aku, eh, apa selama sama KPSDM sama Trias untuk kasih juga alasannya kenapa kalian merasa ini kurang relevan kayak gitu. Terus kalau SOP perizinan tahun lalu juga udah ada. Nah, nih, membuat spreadsheet timeline saat kuliah khusus bidang dan tugas bidang. Nah, ini tuh jadi tahun lalu tuh ada, tapi tahun lalu tuh di divisi materi. Jadi nanti teman-teman kesekretariatan bisa dicek dulu di divisi materi terkait spreadsheet timeline. Kurang lebih sih nggak susah karena kalian kayak buat kalender aja di spreadsheet untuk ngasih tahu kayak misal divisi ini atau bidang ini tuh tanggal berapa, tanggal berapa, minggu berapa untuk bidang kuliah khususnya gitu-gitu aja. Oke, itu aja lanjut lagi boleh scroll ya. Oke, Google contoh presensi, pemberian kuliah khusus sudah ada contohnya, berapa para peserta yang daftar. Nah, ini sama aja, oke. Kayaknya itu tahun lalu juga udah ada, jadi bisa di teman-teman lihat. Jadi kalau nggak paham, boleh lagi koordinasi. Ini juga nggak masalah. Yang hari H, nah hari H itu pendataan seluruh peserta yang hadir. Jadi kan nanti tuh bakal ada LO itu bakal kasih list ya, dan kalian juga buat kan list perizinan. Iya nggak sih buat biasanya kalian karena ada yang ke SOP belum perizinan. Itu bakal dicocokin gitu loh. Jadi kayak siapa yang list, siapa yang hadir, siapa yang ngisi presensi itu bakal dicocokin. Kalau namanya mereka nggak ada di list dan ternyata nggak datang hadir ya berarti nggak berarti mereka akan karena kan ada persyaratan yang kata kelulusan kalau nggak salah. Terus upacara mengisi sertifikat peserta dan menyiapkan panitia. Ya berkoordinasi dengan ADO untuk sertifikat. Halo Kak. Boleh scroll. Oke, sorry. Prediksi materi ya, oke. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa bedanya buku satu, apa bedanya guideline, dan sebagainya. Nah, guideline itu adalah file yang bakal kita kirimin, atau kita kirimin saat kita pemberkasan. Jadi teman-teman peserta itu bakal tahu siapa aja, kayak isinya apa aja, kayak mekanisme magang itu secara garis besar itu seperti apa, kan itu seperti apa, itu bakal ada di guideline. Nah, bedanya dengan buku satu apa? Buku satu ini isinya guideline yang buku satu ini diberikan saat mereka tuh udah lolos dari pemberkasan seperti itu. Jadi kayak yang udah jadi peserta lah, bukan calon peserta magang. Nah, itu bedanya teman-teman terkait buku satu dan juga guideline. Terus mencari pemateri, jangan udah dijelasin tadi, menentukan POA nanti juga dibahas lebih lanjut. Membuat TOR juga udah ada contohnya, tahun lalu seperti apa. Tapi kayaknya itu masih ada yang salah dan nanti minta lagi Alif kalau terkait TOR itu minta lagi ke aku bakal ngasih untuk terkait contoh-contoh aja biar yang paling terbaru. Habis itu penilaian dan awarding. Oke, sudah aja. Terus Muldok boleh scroll lagi untuk Muldok. Oke, Muldok kayaknya kurang lebih udah dijelasin ya tadi. Oh, terkait What They Say ya teman-teman. Teaser ini, bagaimana sih kalian mau bikin teasernya What They Say seperti apa? Kalian bisa scroll aja itu IG magang biar kalian tahu contoh-contoh tahun lalunya kayak gimana. Mau kalian bawain kayak gimana itu terserah aja terkait What They Say. Nggak harus kayak tahun lalu atau kalau mau bikin kayak tahun lalu juga bisa kayak. Jangan lupa cari orang-orangnya aja kan. Oke, boleh scroll. Oke, tahun lalu itu yang lumayan susah itu di record room ya karena kegiatan kita cukup lama ya apalagi di Dewan jadi itu bakal lumayan susah jadi pastiin teman-teman yang jadi record room atau operator karena kan operator
Halo Kak, suaranya keputus. Halo, halo, Alis, aman nggak? Halo? Ya Kak, udah masuk suaranya. Ya Kak, udah Oke. masuk lagi suaranya. Tadi keberhenti di mana? Di live report. Oke. Jadi kan untuk Muldok itu bakal ada share selain sama aja yang kayak tertulis itu kan ya. Ada report, dokum. Nah, itu bakal ada operator kan. Operator itu tugasnya share screen. Pokoknya kayak cicil lah, dan segala macamnya. Dan juga bakal ada operator yang tugasnya sebagai recording. Kalau kendalanya di situ karena lumayan rumah device-nya tuh nggak bertahan semua ya gimana kayak gitu karena kan record lumayan lama ya. Apalagi day one kita lumayan lama ya kalau di day one. Jadi pastiin teman-teman yang bakal jadi operator dari Muldok nantinya itu device-nya nggak menunggu juga. Itu lalu lanjut lagi ke divisi humas. Humas kurang lebihnya sama aja. Karena humas kan tugasnya itu ya itu buat jarkom-jarkom mau di eksternal baik itu tim materi dan lain sebagainya. Karena yang mau hubungi kasar-kasar itu nanti bisa minta tolong sama aku aja jadi oke aja jarkom-jarkom aja contohnya itu udah ada tahun lalu udah ada ya kan aku udah kasih juga ke Alif terkait data-data jarkom tapi tetap jangan lupa untuk kirim lagi ke grup biar nanti diisi sama Alif sama juga kami KPSDM baru boleh disebar pokoknya intinya apapun yang mau disebarkan harus lulus QC dulu jangan sampai ada yang kalian juga tanpa ada koordinasi baik ke Alif ataupun baik ke aku. Oke, lanjut lagi ke LO. LO terkait hak dan kewajiban udah ada. Sebenarnya LO nggak bakal ada apa-apa yang selain pre-acara ya, teman-teman nggak begitu banyak. Paling di hari H acara untuk pastiin semua teman-temannya ataupun anggota-anggotanya itu untuk hadir. Oke, itu aja sih dari aku, Alif. Makasih. Maaf ya, lama. Oke Kak, makasih banyak tambahannya. Oke teman-teman, itu tadi tambahan dari Kak Jessi. Jadi nanti untuk segala hal misalkan ada yang berubah, aku akan konfirmasi. Tapi teman-teman sekalian mohon kerjasamanya untuk magang tahun ini. Dan diharapkan juga untuk segala QC secara bertahap dari anggota ke koor, dari koor ke inti, kemudian dari inti baru kami teruskan ke kastap, staf ahli dan juga ketua umum begitu. Oke, dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan kembali sebelum kita mengakhiri rapat malam ini? Oke, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan kembali terkait job desk ataupun secara garis besar bagaimana magang itu dan juga timeline, bisa ditanyakan di grup koordinator, grup divisi maupun PC ke inti. Uh, Bisa lewat aku, ke Mutia, juga Asyam. Oke, karena sepertinya tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka bisa kita akhiri rapat malam ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan doa, karena kita memulainya dengan doa. Baik, berdasarkan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Aku dan juga mewakili dari Inti dan juga Kastap, memohon maaf jika ada kesalahan selama rapat ini berlangsung. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di rapat ini. Terima kasih pada para koordinator. Nah, sebelum kita menyelesaikan rapat ini, kita dokumentasi. Oke, bagi yang bisa on cam ya guys. Brian on cam. Oke, para batik. Oke, udah on cam semuanya bisa on cam. Yang pertama formal dulu, aku yang bakalan SS. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, kita bakal nyoba hand sign magang, guys. Untuk hand sign magang, dipersilakan kepada Asyam yang memberikan ide Oh, untuk udah ada nih, udah ada memperagakan. nih. Udah, Udah udah, ada. udah. Silakan Asyam. Nggak expect udah ada. Ini lebih kayak hashtag gak sih? Gini kah? Gimana sih? Ya Allah. Oke. Ketutupan kita ya, muka aing. Bentar, guys. Ayo, Tamam, dicoba, Tamam. Oke, ACC nggak di... Gak tahu sih jujur ya udah sih gak apa-apa aku ngikut. Ini jujur lebih lucu begini sih tapi gak apa-apa kayak gini juga. Gak apa-apa sih lucu-lucu aja sih. Filosofinya apa filosofinya? Magang di hati kah? Woi. Oke Oke, lanjut guys, lanjut guys. oke, kita mulai dokumentasi. Bentar, aku nggak bisa nih. Oke. 1, 2, 3. Bentar, nggak pencet. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Apa nih? Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you, guys. Mohon maaf sampai jam segini. Oke, teman-teman semua boleh untuk leave. Makasih Kak Jess, Kak Hermon, Kak Haikal udah join. Makasih juga Ya, guys, selaku makasih. koordinator Sian. Bilang juga makasih. Berisik banget. Makasih Brian. Kalau bilang makasih Brian gitu. Oke, makasih Kak Brian. Oke, boleh leave Berisik. Zoom guys. Thank Oke guys, semangat you. kalau ada apa-apa chat Good aja ya night. guys, tag aku. Oke, Kak Jess. Buat JJ please terus upload di KPSDM Mumet. Jangan di IG magang kalian masuknya. Oke, aman Kak, aman. Oke, makasih. Nanti dulu, Bri. Ini gue lagi di Salaria. For your information. Maaf guys, aku lagi di Salaria. Guys, udah boleh lihat guys. Kalau kalian masih mau di sini ya nggak masalah. Ya guys. Pasti, pasti Iyu kangen sama aku kan. Tamam juga pasti kangen banget sama aku kan. Asyam juga sama Mutia sama Colin. Oh Kangen my God, banget iya sih, Guys, Kak. ya. maaf guys. Kangen banget sih. Wis. Iya kan, Bri emang gue tuh kangenin banget. Gila, apalagi Iyu kayak Ya Allah, kita baru ketemu hari Minggu, Kak. Oke guys, kembali dengan Kak Jessie dan lag-nya. Pada satu kota kita, tapi lag banget ini. aku di Salaria. Alif, aku di Salaria. Alif, aku di Salaria. Aku pakai Oke, hotspot oke. loh, Alif. Ya, aku tahu kakak lagi di mall. Aku lapar guys tadi. Hermon, Oke, Kak, on-cam dong Hermon. Iya guys, boleh lihat guys. Eh, Liz, kita pindah ke telepon aja deh, Bri. Kasihan mereka anak-anakku ini. Makasih teman-teman. Waktu banget ke teman-teman. Oke, Kak, thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Izin live. Dadah. Aku end Zoom ya, aku end Zoom.